disampaikan Bung Apin tadi. Intinya begini ya, dari pemerintah, ini adalah masa terakhir Bu Gubernur menjadi gubernur. Mungkin hitungan kurang lebih 2 bulan terakhir ini beliau juga akan menjabat terakhir. Tentu kedepannya apakah terpilih lagi jadi gubernur atau tidak, kita juga tidak tahu. Tetapi catatan bagi kita, selama kepemimpinannya ini ada jarak, ada sekat antara buruh dengan pemerintah provinsi. Tidak lebih baik daripada era-era sebelumnya, di mana demokrasi ada ruang-ruang yang diberikan kepada buruh ini lebih terhormat. Dulu kita tidak pernah ditemui dengan model-model tempat seperti ini. Ini adalah penghinaan bagi rakyat, penghinaan bagi buruh. Catatan kami seperti itu. Tentu harusnya rakyat itu bukan hanya dijadikan di saat pemilu atau kampanye saja. Didatangi, dicari aspirasinya, ditanya-tanyain. Ya, tapi tidak di model seperti ini. Ini catatan kami. Ya memang diakui atau tidak, negara kita hari ini dalam kondisi yang tidak baik-baik ya. Kita senantiasa dipertontonkan bagaimanakah di negara kita ini. Sudah kehilangan jiwa Pancasilanya, mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan itu mana. Apalagi kita berbicara keadilan sosial. Mana keadilan sosial itu? Saya masih ingat 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, kita ketemuan di ruangan ini dengan gubernur. Bagaimana KPJ Sekda menyampaikan di depan khalayak umum, Jawa Timur pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, kisaran 5,7% saat itu. Ya saya mengapresiasi sebagai warga negara ataupun rakyat Jawa Timur. Tapi ada satu hal yang saya pertanyakan di depan Bu Gubernur juga, itu siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu? Apakah hanya middle up orang-orang menengah ke atas? Nah, saja yang menikmati itu. Faktanya Bu Gubernur saja tidak memberikan kenaikan senilai itu, hanya kenaikannya 1%, 2%. Nah, itu tidak bisa dijawab fakta itu. Hari ini kemarin kita ditontonkan pemerintah berencana dengan segala caranya bagaimanakah upah kita di ring 1 kalau bisa tidak naik, di luar ring 1 naiknya sedikit. Artinya mana cita-cita pemerintah Pak Jokowi yang dalam kampanyenya nanti di 2025 upah buruh itu menembus 10 juta. Ya mimpi. Ya ini kan kita bicara realita aja. Dengan formula yang baru naiknya 22.000 kisarannya. Itu bukan per hari ya. Itu per bulan. Nah kalau dibilang dibagi 30 hari. Ya 30 hari ya berapa? Ya paling ya 500 perak. Apakah kenaikan itu sangat realistis? Lah pemerintah ini di mana fungsinya? Ini Bu Gubernur kan tahu semuanya harga kebutuhan pokok naik, beras naik, semuanya naik. Tapi kok seperti ini kenaikannya? Jadi saya berharap ya pertemuan kapan hari berjanji ke kita akan mempertemukan dengan pemerintah pusat, kementerian. Tapi sampai detik ini itu tidak terrealisasi. Saya berharap Pak Tri disampaikan kepada Ibu Gubernur agar cari segera formulasi ini. Ya, kalau kemarin kita sampaikan kepada pemerintah pusat tidak bisa membantah fakta itu. Pantas buruh-buruh itu cuma naik sekian itu. Dan yang kedua, kita ingin kepada Ibu Gubernur melihat permasalahan ini dengan jernih ya. Berilah kenaikan upah kepada pekerja ini yang layak dan pantas. Ingat 2 tahun yang lalu, sampai pengusahanya dan pekerjanya itu sepakat di Jember, ini orang Jember. Kita naiklah 50.000 Pak, bukan per hari ya. Tapi gubernur tidak mau, tidak naik. Bayangin saja, yang kerja mau, pengusaha yang bayar mau, kok gubernur pemerintahnya nggak mau, itu
Saya enggak tahu rasio berpikirnya itu di mana. Ya, rasio berpikirnya di mana? Ya, mungkin bapak-bapak atau ibu ya yang sekarang jadi pejabat, ya kita enggak tahu. 5 tahun, 10 tahun, mungkin ganti anaknya dia yang jadi buruh. Kira-kira mau enggak kalau diperlakukan seperti itu? Saya hanya menyentuh saja. Kasihanlah rakyat seperti ini. Ajak dialog. Ya. Jangan kita ditontonkan dengan korupsi-korupsi di Jawa Timur. Korupsi ini gede-gedean, rakyatin naik aduh, aduh. Ya inilah yang ditontonkan hari ini seperti itu. Kami tidak minta kenaikan yang wah, enggak. Jelas ada BBS, ada. Inflasi itu bukan kenaikan upah, tapi penyesuaian. Regoni beras munda, regoni gula munda, otomatis. Kalaupun menyesuaikan kenaikan itu bukan naik upahnya. Akhirnya apa hari ini kita diarahkan, Tidak ada inflasi. distandarkan dengan orang miskin. Itu yang terjadi hari ini. Dengan formula-formula penetapan PP, orang yang bekerja cuma 1 jam, kita itu yang kerja 40 jam harus sama dengan standarnya mereka. Ini model apa? Pemerintah model apa? Ayo kalau mau berdebat, diskusi, mari kita terbuka. Jangan ngakal-ngakali rakyat cara seperti ini. Dia tidak bisa bantah, oke mas saya cuma kongkon-kongkonan. Paling banter omongannya gitu. Itu kata juragan-juragan, tidak tahu juragan singgi. Ini yang kita itu sangat miris Pak ya. Melihat fakta yang terjadi hari ini di negara kita ini. Kok seperti ini? Pernahkah saya ingin tahu ya di data Jawa Timur. Gajinya orang-orang Cina itu berapa sih? Yang ada di Jember, mana itu berapa? Di Puger, di daerah-daerah Gresik. Gajinya Cina piro sih? Saya ingin tahu ke Pak Tri ataupun ke pengawas ya khususnya. Apa standar UMK Jember? Yang cuma 1-2 juta, kisaran 2 juta. Kan ya nggak mungkin. Kok giliran kita dipaksa dengan upah rendah, giliran orang asing datang ke sini diberikan karpet merah dengan gaji yang tinggi. Nggak tahu saya ini harus memulai dari mana ya. Ya, rasa itu ya. Silakan saja kami minta kepada Bu Gubernur untuk melihat persoalan ini dengan mata kepala hati yang realistis saja. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jadi